Asklepios Angkatan 2020. Fakultas Farmasi Universitas Airlangga. Pada video Kali ini kami akan membahas apa sih vaksin? Mari kita simak. Secara umum, vaksin dapat bekerja dalam 4 cara berbeda. pertama, Live attenuated vaccines Vaksin ini menggunakan virus yang telah dilemahkan untuk membangun kekebalan tubuh terhadap virus tersebut. Pelemahan virus merupakan praktik vaksinasi pertama melawan cacar. metode ini Juga digunakan untuk vaksinasi campak, gondong, rubella, rotavirus, cacar air, dan demam kuning. inactive vaccines. Vaksin ini menggunakan bahan kimia untuk membunuh virus. vaksin ini digunakan untuk Melawan virus seperti hepatitis A influenza, dan polio. ketiga, Subunit rekombinan polisakarida or conjugate vaksin. Vaksin ini secara spesifik menyasar kuman daripada seluruh bagian bakteri atau virus. Vaksin ini digunakan untuk melawan penyakit seperti hepatitis B, HPV, batuk kerjan, penyakit pneumokokus, penyakit meningokokus, herpes zoster. yang keempat, toxoid vaccines. Vaksin ini Menargetkan Daripada Bakteri dan virus itu sendiri. dan digunakan Untuk mengobati difteri dan tetanus. vaksin untuk menangkal penyakit yang disebabkan virus corona jenis baru, COVID-19 menjadi harapan bagi setiap negara. yang terpapar penyakit mematikan ini. COVID-19 masih melanda Di hampir seluruh negara di dunia. Dikabarkan mulai memasuki gelombang kedua pandemi. Sekurangnya Sebanyak 9 perusahaan farmasi di dunia sedang berpacu dengan kecepatan penuh untuk menciptakan vaksin corona atau COVID-19. dan menghentikan penambahan pasien. tujuan dari vaksin. virus corona Terhadap penyakit tersebut sehingga begitu seseorang menemukan infeksi, maka sistem kekebalan, tahu cara meresponnya. Berdasarkan Mayo Clinic Dan berbagai sumber ilmiah virus COVID-19 atau SARS coronavirus tipe 2 memiliki protein berduri di permukaannya atau S protein yang dapat dengan cepat Menyerang sel manusia melalui tetesan pernapasan. yang dihasilkan oleh orang yang terinfeksi vaksin akan mencegah protein S melekat Pada sel manusia, dan menghentikan virus. kini telah ada 9 perusahaan farmasi yang melakukan uji klinis fase 1. Dalam fase 2, Uji klinis ini juga memperhatikan keamanan, usia, efisiensi, dan penentuan dosis yang tepat. sementara itu sebagian besar perusahaan berfokus pada vaksin tradisional dengan memperkenalkan bentuk virus kecil atau tidak aktif untuk merangsang sistem kekebalan tubuh. Pfizer atau PF. bekerja sama dengan BioNTech atau BNTX. dan secara terpisah Moderna, mRNA. Berfokus pada vaksin messenger ribonucleic acid atau mRNA. sebuah teknologi baru di mana informasi Yang membawa biomolekul memerintahkan sel
sel-sel tubuh, untuk membuat salinan, protein S dari virus, Mengenalinya dan membangun antibodi, akan melawannya. Begitu menyerang tubuh. keuntungan utama dari vaksin mRNA adalah Waktu pengembangan yang lebih cepat. karena vaksin dapat diberikan Dengan persyaratan dosis yang lebih rendah. Dan dapat diproduksi Dalam jumlah yang lebih besar dengan cepat. Moderna yang pertama merilis data klinis fase 1 memimpin lebih awal, tapi mengalami kemunduran baru-baru ini. Pemerintah Indonesia berencana mengembangkan vaksin COVID-19 selaku induk holding. Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, sektor farmasi akan menggandeng Tiongkok untuk mengembangkan pembuatan vaksin virus corona. Direktur Utama Bio Farma Honesty Bashir mengatakan Pihaknya masih melakukan komunikasi dengan Lembaga vaksin Tiongkok yang bernama Sinovac Biotech uji klinik vaksin COVID-19 Buatan perusahaan farmasi AstraZeneca dan Universitas Oxford Inggris Yang sudah memasuki tahap akhir. akhirnya dihentikan sementara waktu. Hal itu lantaran ada seorang relawan yang sudah diimunisasi dengan vaksin tersebut